Halo semuanya, welcome back to my channel. Senang sekali saya Aditya Iswaru kembali hadir di hadapan teman-teman semua. Ini saya akan mencoba untuk sharing dengan teman-teman semua yang mungkin belum tahu atau mungkin ya sudah pernah mendengar, yaitu Malam Satu Suro. Jadi sebelum kita masuk pada pokok pembahasan pada hari ini, ada baiknya buat kalian yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru. Jadi jangan sampai ketinggalan. Jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya. Oke? Sudah? Kalau sudah, langsung saja kita mulai sharingkan pada kesempatan hari ini. Jadi di Malam Satu Suro ya, mungkin teman-teman sudah pernah mendengar atau mungkin sempat ada bayangan ya di pikiran kalian Malam Satu Suro. Mungkin buat teman-teman yang jadul ya, teman-teman yang lahir era-era 80-an, 90-an tidak asing dengan film yang berjudul Malam Satu Suro yang dibintangi oleh almarhumah Ibu Susana. Jadi di film tersebut menceritakan tentang bagaimana proses terjadinya sundel bolong yang dipaku kepalanya kemudian menjadi sosok gadis cantik dan bahkan bisa diperistri dan bisa mempunyai anak ya. Itu hanya di film ya, itu hanya salah satu contoh yang mengambil setting atau bisa dibilang latar belakang dari Malam Satu Suro. Memang ada apa sih di Malam Satu Suro? Jadi di video ini saya akan mencoba untuk memberikan sedikit informasi tentang beberapa mitos yang mungkin sampai saat sekarang masih dipercaya oleh beberapa masyarakat, khususnya di Indonesia dan juga khususnya di Jawa ya, karena budaya Jawa sangat kental dengan Malam Satu Suro. Jadi akan coba saya berikan sedikit informasi supaya teman-teman bisa tahu dan juga mungkin teman-teman bisa menambahkan yang mengetahui tentang Malam Satu Suro bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Kita akan sharing yang baik-baik aja ya. Jadi saling bertukar pikiran. Jadi pada masyarakat Jawa pada tahun Hijriyah atau bulan Muharram disebut juga sebagai Malam Satu Suro. Nama Suro diciptakan oleh Sultan Agung Adi Prabu Hanyagrakusuma. Jadi sejak kerajaan Mataram Islam dan masyarakat Jawa khususnya di Cirebon, di Surakarta dan Jogja itu tidak akan melewatkan tradisi-tradisi yang biasa dilakukan pada Malam Satu Suro. Jadi sudah ada beberapa tradisi dan juga kebiasaan yang sudah turun-temurun dilakukan oleh warga-warga atau mungkin juga keluarga kerajaan ya, karena di Cirebon masih ada kerajaan, kemudian juga di Yogyakarta juga masih ada, Surakarta juga masih ada. Jadi ada beberapa ritual-ritual atau mungkin prosesi yang turun-temurun masih dilakukan sampai saat ini. Di Malam Satu Suro itu dipercaya adalah saat dimana datangnya Aji Saka itu ke Pulau Jawa dan membebaskan rakyat dari gangguan-gangguan makhluk halus ya. Jadi saat itu ada banyak sekali gangguan makhluk halus, makhluk gaib. Kemudian datanglah Aji Saka yang membebaskan rakyat yang mendapat gangguan dari makhluk-makhluk gaib tersebut, kemudian dibebaskan oleh Aji Saka. Jadi Aji Saka sebagai perantara yang bisa mengusir dan bisa menenteramkan rakyat yang mendapat gangguan dari makhluk gaib. Selain itu juga ada beberapa mitos. Jadi di sini saya akan mencoba menjelaskan beberapa mitos yang mungkin masih dipercaya hingga saat ini. Mungkin malah teman-teman juga sempat melakukan atau mungkin juga sudah menjadi kebiasaan untuk dilakukan ya. Jadi mungkin ini kita hanya sebatas sharing aja ya, mau percaya atau tidak itu kembali ke diri masing-masing. Mitos yang pertama adalah tidak boleh keluar rumah. Pada saat Malam Satu Suro, masyarakat Jawa percaya bahwa konon katanya apabila kita keluar dari rumah akan mendapatkan sial atau bisa juga mendapatkan mungkin musibah atau mungkin juga gangguan-gangguan dari makhluk gaib. Jadi ada kesimpulan yang mengatakan bahwa baiknya pada Malam Satu Suro itu kita tidak kemana-mana, itu harus di rumah saja. Dan bisa dibilang ini adalah sebuah
gertakan ya, kalau zaman dulu gertakannya seperti ini ya, mungkin bisa dibilang untuk menakut-nakuti ya, menakut-nakuti anak-anak. Ada yang bilang seperti itu, menakuti anak-anak supaya nggak usah keluar rumah. Jadi malam 1 Syuro kan juga tahun baru Islam, jadi di rumah saja. Kemudian juga harusnya itu ngaji aja di rumah, berdoa di rumah, kirim doa ya, mendoakan mungkin leluhur-leluhur yang sudah meninggal. Itu juga salah satu cara, mungkin seperti itu ya, salah satu cara untuk menakut-nakuti anak zaman dahulu supaya nggak keluar rumah ya, supaya nggak keluar rumah. Kemudian juga melakukan hal-hal yang positif, contoh yaitu ngaji, kemudian sholat, kemudian juga mendoakan leluhur-leluhur. Itu kan juga hal yang positif. Jadi ada yang mengatakan itu hanya untuk menakut-nakuti, namun sampai sekarang konon masih ada orang yang mempercayai hal tersebut dan masih melakukannya. Jadi baiknya malam 1 Syuro tetap di rumah saja dan tidak usah keluar-keluar karena bisa mendatangkan mara bahaya untuk kita sendiri. Dan yang kedua adalah tidak boleh berbicara. Pada malam 1 Syuro ada sebuah ritual yang bisa dibilang itu adalah tidak mengharuskan ya, tidak mengharuskan untuk berbicara. Kemudian juga mereka juga tidak boleh makan, tidak boleh minum saat ritual tersebut ya, ritual tidak boleh berbicara itu ya. Dan ritual tersebut sering disebut sebagai topo bisu. Topo itu adalah bertapa, bisu itu maksudnya tidak bersuara ya. Jadi mereka itu bisa dibilang bertapa dan tidak boleh berbicara, dan saat itu tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan katanya juga tidak boleh merokok. Di Yogyakarta sendiri itu ada topo bisu yang mengharuskan mereka mengelilingi benteng ya. Jadi kan di keraton itu kan dikelilingi benteng ya, kan makanya ada pojok benteng lor, pojok benteng kidul. Nah, kemudian mereka itu, para pelaku topo bisu itu akan mengelilingi benteng, dan saat itu juga tidak boleh berbicara. Jadi mengelilinginya itu ya jalan kaki, tapi tidak boleh berbicara. Itu sudah salah satu mungkin bisa dibilang contoh ritual atau mungkin juga tradisi yang sudah turun-temurun di Yogyakarta, yaitu topo bisu pada saat malam 1 Syuro. Dan mitos yang ketiga adalah tidak boleh pindah rumah ya. Jadi tidak boleh melakukan kegiatan pindah rumah ya. Misalkan Anda punya rumah baru kemudian pengen pindah ya, jadi tidak boleh dilakukan pada malam 1 Syuro. Jadi di Jawa itu kan ada beberapa pitung ya. Pitung itu bisa dibilang menentukan hari ya, hari baik, hari buruk itu ada perhitungannya ya. Jadi bisa dibilang saat malam 1 Syuro adalah malam atau hari dimana apabila Anda melakukan perpindahan tempat tinggal ya, dari rumah lama ke rumah baru, itu tidak diperbolehkan karena konon katanya bisa membawa malapetaka, membawa kesialan. Jadi bisa diambil kesimpulan apabila Anda pindah ke rumah yang baru itu bisa menjadi titik di mana Anda mendapatkan musibah. Mungkin di rumah yang baru merasa tidak betah, tidak kerasan, banyak hawa-hawa negatif, atau mungkin sering bertengkar saja seperti itu. Jadi disarankan pada saat malam 1 Syuro Anda tidak dianjurkan untuk berpindah tempat tinggal atau pindah rumah. Dan mitos yang keempat adalah tidak boleh mengadakan pesta pernikahan. Ada yang mengatakan tidak boleh mengadakan pesta apapun, pernikahan atau mungkin khitanan, itu juga katanya tidak diperbolehkan. Itu zaman simbah dulu ya, zaman nenek moyang kita dulu di Jawa mengatakan pokoknya saat malam 1 Syuro tidak diperbolehkan untuk menggelar pernikahan atau mungkin pesta khitanan, itu tidak dianjurkan dan bahkan tidak boleh, karena konon katanya pada saat malam 1 Syuro apabila kita mengadakan pernikahan itu bisa mendatangkan malapetaka. Kenapa bisa mendatangkan malapetaka? Karena konon katanya apabila kita mengadakan
pesta pernikahan atau pesta khitanan atau pesta apapun, itu sama saja kita menyaingi acara atau duwe gawe ya dalam bahasa Jawa dari pihak keraton ya, atau pihak ada yang mengatakan bahwa saat malam satu suro juga adalah malam dimana di dunia gaib itu juga mereka juga duwe gawe ya, jadi mereka juga punya pesta, jadi ada ini ya, ada acara besar-besaran, jadi tidak diperbolehkan karena bisa dibilang menandingi dari pihak keraton dan juga pihak dari alam-alam gaib tadi, sangat dianjurkan. Dan bahkan sampai saat ini ya, khususnya di daerah-daerah sekitar saya sini, saat malam satu suro sangat jarang dan bahkan tidak ada orang yang memiliki hajat ya, jadi jangan sampai saat manusia memiliki hajat, khususnya untuk ini ya, non keraton ya. Kalau keraton pasti punya hajat seperti jamasan, kemudian juga ada larungan ya, jadi macam-macam lah. Saat mereka punya hajat, kita juga dianjurkan untuk tidak memiliki hajat terlebih dahulu, jadi menunggu saat yang tepat, bisa dibilang nunggu bulan suronya itu selesai. Itu biasanya setelah itu mereka baru membuat hajat ya, memiliki hajat dan mengadakan pesta pernikahan atau pesta-pesta yang lainnya, itu baru diperbolehkan. Dan maka dari itu di Jawa khususnya saat malam satu suro digunakan untuk meruat ya, meruat juga, ada yang bilang untuk jamasi pusoko ya, jamasi itu dijamas ya, ada upacara-upacara untuk menjamasi pusaka atau kereta kencana, itu ada. Kemudian aja juga yang itu tadi ya, toko bisu ya. Kalau di Surakarta ada juga itu ya, di Arak itu Kebu Bule. Nah, jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan saat malam satu suro, dan bahkan ada kegiatan yang dilarang ya, yang saya sebutkan tadi. Dan itu tadi adalah beberapa mitos yang bahkan sampai sekarang masih dijalankan dan masih dipercaya. Dan saya ingatkan sekali lagi, ini hanya sebatas sharing, jadi kita boleh percaya, boleh tidak, mau dilakukan juga boleh, tidak dilakukan juga tidak apa-apa, karena semua ini juga hanya sebatas kepercayaan ya, kembali ke diri sendiri. Yang penting apabila kita melakukannya ya, kita melakukan dengan ikhlas dan tidak sampai menduakan Tuhan ya, karena masih banyak sekali simpang siur dan juga perdebatan pro dan kontra, tidak boleh dilakukan, dan ada yang bilang masih harus dilakukan ya. Jadi itu kembali ke diri sendiri, kita tidak harus menghakimi ya. Apabila kita tidak saling mengganggu ya, harusnya ya kita masih bisa hidup berdampingan. Dan akhir kata saya Aditya Segoro mohon undur diri. Semoga video kali ini bisa menjadi pengetahuan baru buat teman-teman, ambil yang positif, apabila ada yang negatif dibuang saja, dan apabila ada kata-kata yang salah, ada informasi yang salah dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.